Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini adalah hari Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The War Within Our Soul. Peperangan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita sendiri. Ya, yang akan kita ambil dari kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita awali dengan doa. Bapa, kami terima kasih kepada Engkau. Tuntun hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang absolut, yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Bantu kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang aktif. Terpuji Engkau, dan kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Roma, pasal yang ke-7, ayat 21 sampai dengan 23, yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Roma 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, saya akan mengawali terlebih dahulu pembahasan firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Sebuah peribahasa lama berbunyi demikian. Lain waktu, jika Anda menginginkan kue, makanlah wortel. Ada peribahasa yang seperti itu. Peribahasa itu dapat menjadi nasihat yang baik bagi orang-orang yang menjalani diet. Namun, orang-orang yang menyusun peribahasa ini mungkin hendak berbicara kepada kita dengan mendisiplinkan keinginan kita saat tidak ada prinsip moral yang sedang dipertaruhkan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri jika kelak menghadapi godaan dosa. Jadi maksudnya adalah kita wajib hidup setiap hari dengan mendisiplinkan diri kita, khususnya dalam hal-hal yang bersifat moral. Pastor Billy Graham pernah berkata, jika engkau kehilangan uang, sebenarnya engkau tidak kehilangan apa-apa, akan dapat lagi. Tapi jika engkau kehilangan kesehatanmu, engkau kehilangan sesuatu. Terlebih lagi, jika engkau kehilangan karaktermu, engkau kehilangan segala-galanya. Jadi penting di dalam hal ini, kita mendisiplinkan diri kita untuk mempertahankan karakter kita yang berlandaskan moral ini. Nah, disiplin semacam inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika ia memakai istilah penguasaan diri atau pengontrolan diri dalam daftar persyaratannya bagi pemimpin gereja seperti yang dituliskannya di dalam kitab Titus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita perlu diingatkan tentang hal ini di zaman sekarang. Karena banyak sekali kemerosotan moral, khususnya di negara Amerika ini, bahkan di seluruh dunia. Banyak orang mengira mereka dapat hidup secara tidak bermoral saat ini dan menghentikan ketidakbermoralan itu sekehendak hati mereka. Karena tidak memikirkan kekuatan dosa yang mampu membuat orang ketagihan. Mereka mendapati bahwa hidup dengan tujuan baik itu jauh lebih sulit daripada yang dipikirkan. Amsal 25 ayat yang ke-28 menyatakan bahwa apabila kita tidak dapat mengendalikan diri, maka kita akan menjadi tidak berdaya.
seperti kota yang roboh temboknya. Disiplin diri yang terus-menerus dilakukan akan dapat membangun sistem pertahanan rohani dalam melawan kekuatan jahat. Nah, tatkala mendisiplin diri untuk mengekang hasrat-hasrat kita pada umumnya, berarti kita menjalankan kebiasaan hidup yang baik dan mempraktekkan realitas. Perkataan Paulus dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya jangan kembali lagi kepada dosa tersebut dan berkubang di dalam lumpur dosa tersebut. Untuk dapat mengendalikan diri, berikanlah kendali kepada Kristus, karena kita tidak mungkin menang terhadap keinginan daging tanpa hidup menurut kehendak Kristus. Sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, kata Matius 26 ayat yang ke-41. Nah, Roma 7 ayat 21 mengatakan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu saya ingatkan pada awal khotbah ini, ada orang yang mengutip ayat ini untuk bermain victim. Aku sebenarnya ingin berbuat baik, pastor. Tapi yang jahat selalu membuntutiku, sehingga aku jatuh lagi dan lagi dalam hal-hal pikiran jahat dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Mereka mempergunakan. Bukankah Paulus Rasul yang hebat itu juga berjuang? Aku juga sama, aku lebih tidak berarti dibandingkan dengan Rasul Paulus yang hebat itu. Kalau Rasul Paulus aja dicobain, apalagi aku. Kalau Rasul Paulus aja berjuang setengah mati, aku nggak sekuat Rasul Paulus. Mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk membenarkan diri mereka mengapa mereka melakukan dosa. Mereka sedang bermain victim. Artinya, di dalam ini mereka memilih untuk tidak mendisiplinkan diri mereka. Tahu yang benar, tetapi mereka mengikuti sesuatu yang salah. Mengikuti kehendak daging mereka yang lemah. Ini harus dilatih dengan mendisiplinkan diri. Paulus telah menggambarkan ketidakmampuannya untuk menaati hukum Musa, untuk secara konsisten menaati semua perintah Allah dalam perjanjian lama kepada Israel. Karena hukum Taurat diberikan kepada orang Israel melalui Musa. Kini, Paulus menggunakan kata hukum untuk menggambarkan bukan hukum Musa, melainkan prinsip universal perilaku manusia. Kapanpun kita ingin melakukan apa yang benar, kejahatan sudah menunggu di dekatnya. Begitu mikirkan mau lakukan yang baik, yang jahat muncul. Hal ini menunjukkan keputusan Paulus, karena jika ia menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat muncul menjadi penghalang baginya untuk berbuat baik. Paulus sadar ini adalah peperangan yang terjadi dalam jiwanya, dan itu terjadi setiap hari. Dan dia harus mendisiplinkan dirinya, keinginannya, kehendaknya untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan tersebut. Karena lagi, roh penurut tapi daging itu lemah. Karena itu kita harus memilih kehendak roh yang hidup berdasarkan kehendak Bapa Surgawi tersebut. Penggunaan kata jahat oleh Paulus sangat mencolok. Rasul Paulus tidak menggambarkan kecenderungannya untuk berbuat dosa di hadapan niat baiknya sebagai kebiasaan buruk atau gangguan kepribadian. Dia menggambarkan dosa sebagai keinginan untuk melakukan kejahatan, kebalikan dari kebaikan. Paulus merasakan keinginan untuk melakukan apa yang benar, dan kemudian dia merasakan dosa di dalam dirinya, mengambil alih dan memilih untuk melakukan kejahatan. Apakah Paulus menggambarkan pengalamannya sebagai seorang Yahudi non-Kristen yang berusaha mengikuti hukum Musa, atau sebagai seorang Kristen yang telah terbebas dari kuasa dosa, namun tidak terbebas dari keinginan untuk berbuat dosa? Para ahli Alkitab tidak sepakat mengenai hal ini. Meskipun analisis terhadap bentuk kata Yunani, Paulus di sini dengan kuat menunjukkan bahwa dia sedang berbicara tentang kondisi pribadinya
saat itu. Ini kondisi pribadinya yang dia bicarakan pada waktu itu. Ya, sebagai seorang Kristen sudah barang tentu. Apapun kasusnya, prinsip bahwa kejahatan mengintip dan menggoda, bahkan ketika kita berniat berbuat baik, adalah kenyataan hidup. Kita sebagai orang-orang Kristen juga memiliki kemampuan untuk mengambil jalan memutar ke arah dosa, sekalipun kita berkehendak melakukan sesuatu yang baik dan benar. Dan kita juga tahu bahwa kita tidak lagi menjadi budak dosa, karena Kristus telah memerdekakan kita. Peperangan antara berbuat apa yang baik dan yang jahat terjadi terus-menerus selama kita hidup di dunia ini. Namun kita tidak boleh kalah kepada kehendak daging, dan seperti nasihat Tuhan kepada kita, kita harus menguasai dosa yang mengintip kita dan tidak jatuh kepada kehendak dosa tersebut. Kita harus menguasai dosa tersebut sebagaimana nasihat yang Tuhan juga berikan kepada Kain. Dosa mengintipmu, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Dosa mengintip kita senantiasa, namun kita harus bisa berkuasa untuk tidak melakukan kehendak dosa, tapi melakukan apa yang baik yang berasal daripada Allah, sumber segala kebaikan tersebut. Mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada ayat selanjutnya dalam Roma 7 ayat 22. Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ayat ini menggemakan penulis Mazmur 119 ketika ia menyatakan kesukaannya pada ketetapan-ketetapan Allah, peringatan-peringatan Allah atau perjanjian-perjanjian Allah. Paulus seperti halnya Aleb. Aleb mewakili keesaan Tuhan, ya. Perkataan Aleb itu mewakili keesaan Tuhan. The oneness of God. Allah yang tunggal, bukan majemuk. Ya. Jadi seperti halnya Aleb, Paulus mengatakan dengan tulus bahwa ia juga menyukai hukum Allah dalam keberadaan batinnya atau manusia batiniahnya. Paulus menggunakan ungkapan yang sama dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 dan Efesus 3 ayat yang ke-16 untuk menggambarkan jati diri seseorang yang diperbarui dan diperkuat oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Para ahli Alkitab yang percaya bahwa Rasul Paulus sedang menggambarkan pengalaman orang Kristen. Di bagian ini menunjukkan pada ayat ini sebagai bukti kelahiran kembali. Kelahiran baru. Dengan kata lain, mereka bersikeras bahwa hanya orang yang ada di dalam Kristus yang akan menyukai hukum Allah di dalam batinnya. Paulus mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai hukum Tuhan dan ingin mentaatinya. Penafsiran ini tampaknya juga sesuai dengan tata bahasa Yunani Paulus yang dalam bagian ini telah bergeser ke gaya orang pertama pada saat ia mengatakan dalam batinku. Ku menunjukkan orang pertama tunggal, bentuk waktu sekarang. Present time. Di sisi lain, para ahli percaya bahwa Paulus sedang menggambarkan kehidupannya sebelum menjadi seorang Kristen. Ada orang yang beranggapan seperti itu juga. Menunjuk pada ayat berikutnya sebagai bukti sudut pandang mereka. Paulus menulis bahwa meskipun ia mencintai hukum Allah, ia mendapati dirinya menjadi tawanan hukum dosa. Para ahli ini menunjuk pada pernyataan Paulus dalam Roma 6 ayat 2, Roma 6 ayat 18 dan 22, bahwa orang Kristen dibebaskan dari perbudakan dosa melalui iman kepada Kristus. Jadi orang percaya kepada Kristus ini dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi kalau dia masih menjadi budak dosa, berarti dia belum diselamatkan. Ada orang yang mengartikan seperti itu. Apakah benar demikian yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita kepada ayat selanjutnya dalam Roma 7 ayat 23 agar kita mendapatkan kebenaran ini. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan
hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus menyatakan dalam ayat sebelumnya bahwa ia menyukai hukum Allah di dalam batinnya. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulisnya di bagian ini tentang keinginan yang sungguh-sungguh untuk berbuat baik, untuk menaati Tuhan. Nah, sekarang dia memperluas apa yang dia katakan berulang kali. Ketika dia ingin berbuat baik, dia menemukan dosa mengintip di dekatnya. Lebih khusus lagi, ia menemukan 3 prinsip universal yang benar dalam semua upayanya untuk berbuat baik dengan kekuatannya sendiri. Dia menyebut ketiga prinsip ini sebagai hukum. Pertama, dia melihat di dalam anggota-anggota tubuhnya sebuah hukum atau prinsip yang berperang melawan hukum pikirannya. Bertentangan terus. Ya. Dengan kata lain, keinginan dosa yang hidup dalam daging, darah, dan tubuhnya berperang melawan hukum pikirannya yang ingin melakukan apa yang baik dan benar. Konflik besar terjadi. The war within our soul. Peperangan di dalam jiwa kita. Akibat dari perang ini, Paulus mengatakan bahwa ia menjadi tawanan hukum dosa yang hidup di dalam anggota tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak melakukan kebaikan yang ingin dia lakukan, namun dia melakukan kejahatan yang tidak pernah ingin dia lakukan. Para ahli Alkitab yang percaya bahwa Paulus sedang menggambarkan pengalamannya sebelum menjadi seorang Kristen ketika ia mencoba untuk mengikuti hukum Musa, menunjuk pada ayat ini sebagai bukti atas posisi mereka. Lagi pula Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 2 ayat 18 dan 22 bahwa orang Kristen telah mati terhadap dosa dan telah dibebaskan dari dosa. Lalu bagaimana gambaran tentang tawanan hukum dosa ini dapat diterapkan pada orang Kristen? Dan lagi, para pakar lain berpendapat bahwa Paulus yang menggambarkan pengalamannya bahkan sebagai seorang Kristen, ia tidak sedang menggambarkan sesuatu yang bukannya tidak bisa dihindari. Bisa dihindari. Dia menggambarkan ini, peperangan ini real. Tapi bukan berarti kita harus kalah kepada kehendak dosa, harus kalah kepada kehendak daging. Kita harus mendisiplinkan diri kita menang atas peperangan melawan kehendak daging ini oleh anugerah Tuhan melalui pimpinan Roh yang Kudus. Mereka mengatakan bahwa ia sedang menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang Kristen kadang-kadang menyerah pada godaan dosa dan akhirnya terjebak oleh tipu daya dosa, namun tetap terbebas dari otoritas dosa atas kita. Gagasan bahwa Paulus berbicara tentang kondisinya saat itu masuk akal, karena ia memilih kata-kata yang dipakainya secara hati-hati, yang menunjukkan pada kondisinya pada saat itu. Dalam bahasa Yunani, bagian ini mewakili pergeseran ke dalam perspektif tipe pribadi, tunggal, di sini, dan saat ini. Here and now. Dalam kedua kasus tersebut, umat manusia terbukti sangat rentan dan terpisah dari kuasa Allah ketika berhubungan dengan dosa. Ketika orang memilih untuk melakukan kehendak dosa, orang terpisah daripada Allah dan kehendaknya. Niat baik saja tidak cukup untuk menghalangi kita untuk tidak melakukan kesalahan. Paulus telah menunjukkan bahwa mereka yang tidak memilih, sekali lagi, Paulus telah menunjukkan bahwa mereka yang tidak memiliki Kristus jelas tidak punya harapan untuk menghindari dosa. Orang Kristen juga mengandalkan kuasa Allah melalui Roh Kudus untuk memilih yang baik atau yang jahat. Galatia 5 ayat 16-24. Jadi keinginan untuk berbaik saja tidak cukup untuk menghalangi kita tidak berbuat dosa. Kita harus mendisiplinkan diri kita sesuai dengan petunjuk Roh Kudus yang terus-menerus membimbing kita setiap hari. Sejauh ini kita telah berbicara tentang peperangan yang berada di dalam jiwa kita. Apa maksudnya musuh
di dalam jiwa tersebut. Rasul Paulus menyadari fakta bahwa ada pergumulan internal dalam diri kita masing-masing. Setiap orang beriman memiliki musuh di dalam yang harus kita lawan, yang terdapat di dalam diri kita masing-masing. Pertarungan seumur hidup antara daging dan roh akan berlangsung hingga kematian kita. Roma 7 ayat 21-23 menjelaskan tentang musuh yang ada di dalam diri kita. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus paham bahwa sifat kedagingannya tidak akan pernah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk mentaati Allah dalam segala hal. Rasul Paulus berjuang melawan yang jahat yang ada padanya. Inilah musuh yang berada di dalam jiwanya. Nyata sekalipun tidak terlihat dari luar. Tapi musuh itu nyata. Nah, Yesus berbicara tentang musuh di dalam dengan istilah yang berbeda. Kepada murid-muridnya yang mengantuk di Getsemani, Yesus menasihati mereka untuk berdoa dan memberikan alasan mengapa mereka harus berdoa. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Markus 14 ayat 38, karena itu berdoa agar jangan jatuh di dalam kehendak daging. Tidak ada cara untuk mengabaikannya. Kita terikat pada sifat kedagingan dan egois selama kita hidup atau masih hidup di dunia ini. Musuh di dalam diri kita lah yang menghalangi kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Para atlet yang sedang berlatih mengetahui secara langsung perjuangan melawan musuh di dalam diri mereka. Dan banyak atlet berbicara tentang musuh terburuk mereka adalah diri mereka sendiri. Untuk menjadi atlet yang sukses, seseorang harus mengatasi hambatan mental, keraguan diri, dan keinginan sederhana untuk mengambil jalan yang mudah. Jangan sampai kita mengikuti shortcut, jalan pintas. Nggak boleh. Kita harus mendisiplinkan diri kita sedemikian rupa agar kita dapat menghasilkan sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Allah. Paulus pastilah seorang yang antusias terhadap olahraga karena dia menggunakan perbandingan dengan olahraga dan bagaimana para atlet mendisiplinkan tubuh mereka untuk mengendalikan diri agar dapat memenangkan hadiah. Lihat juga dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27 dan 2 Timotius 2 yang kelima. Kita sebagai anak-anak terang harus melakukan hal yang sama. Menyangkal keinginan daging yang tidak sehat demi mendapatkan keuntungan rohani. Pelatihan kita bahkan jauh lebih penting daripada pelatihan olimpiade. Karena taruhannya jauh lebih tinggi di bidang spiritual. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mendisiplinkan dirinya dengan perkataan lain. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ketika kita menerapkan pengendalian diri, nafsu kedagingan semakin melemah. Dan ketika kita memberi makan roh, hal-hal yang berasal dari roh di dalam diri kita akan berkuasa dan kehendak daging tidak lagi mendapat bagian untuk bertumbuh. Mereka akan mati. Yesus berkata dalam Markus 7 ayat yang ke-15. Markus 7 ayat yang ke-15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya.
yaitu apa yang keluar dari dalam. Dan kita tahu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tertulis dalam Galatia 5, ayat 19-21. Daging kita akan menunjukkan keburukannya dengan berbagai cara. Ada beberapa hal yang lebih menipu daripada yang lain. Dan ada baiknya kita mengenal diri kita sendiri sehingga kita waspada terhadap musuh di dalam ini. Buku Dua Menara yang ditulis oleh J.R.R. Tolkien memiliki bagian di mana Gollum yang berkonflik dan malang berdialog dengan dirinya sendiri. Dia bangkit dari rasa takut menjadi penjahat, berganti-ganti dari rentan menjadi dengki saat dia berjuang melawan musuh di dalam dirinya. Perikop ini dapat menjadi ilustrasi tentang pertikaian sehari-hari orang-orang percaya dengan kedagingannya. Peperangan ini terus-menerus terjadi. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Karena keinginan daging dan keinginan roh ini saling bertentangan. Galatia 5 ayat ke-17. Bagaimana kita bisa mengatasi musuh di dalam ini? Kitab suci mengatakan kita harus menyangkal diri kita sendiri. Harus menyangkali keinginan daging ini. Melawan keinginan daging ini. Mendisiplinkan daging kita ini. Kenyataannya semua orang yang ingin mengikuti Kristus harus memikul salibnya. Lukas 9 ayat 23. Lukas 14 ayat 27. Kita harus belajar mengatakan tidak terhadap keinginan-keinginan kodrat kita yang telah jatuh. Ya, Titus 2 ayat 12 mengatakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia yang sekarang ini. Agar berhasil melawan musuh di dalam diri kita, kita harus memahami kuasa kematian Kristus yang sebenarnya. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, ia, yaitu Yesus sendiri, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Disembuhkan dari keinginan berdosa. Ya, berdasarkan kematian Kristus, kita menganggap diri kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat yang ke-6, pelajarin juga yang 11 nanti. Dan untuk menaklukkan musuh di dalam diri kita, kita harus berserah diri kepada Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan lagi hidup menurut keinginan daging. Galatia 5:16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, kekuatan untuk menang tidak datang dari dalam diri kita, karena kita hanyalah bejana tanah liat. Sebaliknya, 2 Korintus 4 ayat 7 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sebagai bejana tanah liat yang getas, yang rapuh, fragile. Ketika Paulus melawan musuhnya dari dalam dirinya, dia terus menatap juru selamatnya. Roma 7 ayat 24-25. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku
aku melayani hukum dosa. Sejauh ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah belajar tentang peperangan antara roh yang penurut melawan daging yang lemah. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Untuk itu mari kita pelajari lebih lanjut tentang apa itu konflik daging dan roh. Perjanjian Baru sering berbicara tentang konflik antara daging dan roh. Sering dia bicara tentang ini. Terkadang masalahnya menjadi rumit karena tidak jelas apakah yang terlihat adalah roh manusia atau roh kudus Tuhan. Kadang-kadang perbedaannya adalah antara tubuh dengan segala keterbatasan fisiknya dan bagian non-materi dari seseorang, namun seringkali antara hubungan tubuh dengan dunia fana dan roh manusia yang adalah non-materi yang dihidupkan oleh roh Tuhan. Ketika Yesus ingin murid-muridnya berdoa bersamanya di Taman Getsemani sebelum penyalipannya, mereka tertidur. Yesus memperingatkan mereka, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dia mengajak mereka berdoa hanya 1 jam, supaya jangan jatuh di dalam kehendak daging yang membawa mereka ke dalam dosa. Manusia biasanya didominasi oleh tubuh dan dunia fisik yang bersifat sementara. Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat yang ke-6, seseorang bisa hidup secara jasmani dalam tubuh atau daging, tetapi mati secara rohani. Seseorang telah dilahirkan kembali oleh roh Allah menjadi hidup secara rohani. Lihat juga nanti dalam Efesus 2 yang pertama dan Kolose 2 yang ke-13. Dalam Roma pasal yang ke-8, Paulus membandingkan mereka yang hidup oleh daging dengan mereka yang hidup oleh roh. Jelas dari konteksnya bahwa yang dimaksudnya bukanlah orang-orang Kristen yang bersifat daging dan orang-orang Kristen yang rohani, melainkan orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan mereka yang belum dilahirkan kembali. Paulus mengatakan hal ini secara eksplisit dalam Roma 8 yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang Kristen digambarkan sebagai orang yang hidup tidak menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 yang ke-4. Mereka yang berada dalam daging memusuhi Tuhan, tidak bisa tunduk kepada Tuhan, dan tidak bisa menyenangkan Tuhan. Roma 8 ayat 7-8. Ini hanya bisa menggambarkan orang-orang kafir. Paulus menguraikan konflik daging versus roh lebih luas dibandingkan penulis Perjanjian Baru lainnya. Paulus dalam tulisan Paulus, daging melambangkan keinginan alamiah. Keinginan alamiah seseorang yang bekerja jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari hadirat Tuhan akan bekerja menurut keinginan daging. Orang yang dekat dengan hadirat Tuhan akan bekerja dan berjalan sesuai dengan tuntunan roh yang adalah penurut. Seseorang yang belum dibangkitkan secara rohani masih berada dalam daging. Hidup dalam daging. Bagi Paulus, orang yang rohani adalah orang yang dilahirkan oleh roh. Meskipun orang tersebut kadang-kadang gagal memenuhi kenyataan tersebut. Ia memperingatkan jemaat di Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Dia bertanya itu. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Galatia 3 yang ketiga. Begitu roh seseorang dihidupkan kembali oleh roh Tuhan, keinginan daging yang lama tidak serta-merta hilang. Ada pertempuran yang berkecamuk. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan
dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 16-17. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya telah dibawa kepada kehidupan rohani, ya, dan mengakibatkan timbulnya keinginan untuk selalu menyenangkan Tuhan karena ia berjalan sesuai dengan pimpinan Roh. Namun tarikan dunia dan duniawi, kebutuhan dan kesenangan fisik masih ada. Oleh karena itu orang Kristen harus makan makanan rohani dan terus-menerus berserah diri kepada Allah melalui Roh-Nya yang kudus. Itu harus dilakukan setiap hari, menit demi menit, detik demi detik. Memberi makan kepada Roh dan berserah diri kepada Roh dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mentaati firman Allah, dan kemudian memanfaatkan semua sarana makanan rohani yang ditentukan oleh firman, seperti doa dan persekutuan, perenungan firman Tuhan saat teduh. Nah, semakin seseorang mendalami firman, semakin dia menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Semakin seseorang masuk ke dalam dunia, semakin dia menginginkan apa yang dunia inginkan. Meskipun Paulus tidak menggunakan motif daging versus roh dalam Kolose 3 ayat 1-2, ayat tersebut menyajikan gagasan yang sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pikiran kita akan selalu fokus kepada segala perkara yang berasal dari atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan demikian, rohani kita akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan yang absolut adalah kebenaran yang pasti memerdekakan kita. Sehingga kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, ringkasan saya atau perkataan terakhir saya pada akhir khotbah ini adalah kekuatan keselarasan semangat orang Kristen dengan Roh Allah berkorelasi langsung dengan apa yang menjadi fokus orang Kristen. Fokusnya di mana? Ya jelas pada Tuhan dan firman-Nya. Fokus pada firman Tuhan akan menyebabkan seseorang melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan itu sendiri dan bereaksi dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Fokus pada budaya populer, filsafat duniawi, dan kebijaksanaan konvensional pasti akan menyebabkan seseorang mengambil perspektif daging dan secara langsung atau tidak langsung akan membengkokkan penilaiannya. Nah, hidup di dunia kita terus-menerus dibombardir dengan nilai-nilai dan keinginan daging. Jika kita tidak mengambil langkah-langkah untuk melawan pesan-pesan tersebut, kita akan kehilangan semangat dari Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita ini. Mari kita ikuti petunjuk Roh Allah yang kudus yang juga tercatat dalam firman-Nya agar kita dapat memenangkan pertarungan melawan daging kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai membahas firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus bekerja menjadi penerang di dalam jiwa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan dan bukalah pintu hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat, bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian sudah usai. Saya mohon diri.
Sampai jumpa pada kesempatan mendatang atas izin Tuhan. Shalom.